Mumpung wis tekan Hong Kong, aku yo pengen ngerasain Hong Kong versi wisatawan. Ben uripe seimbang, Lur. Kali ini aku pengen nyobain naik cable car atau gondola, Lur. Lokasinya ada di Ngongping 360 distrik Tung Chung. Dari pusat kota dapat ditempuh kurang lebih 60 menit menggunakan MTR. Naik cable car. Wah, banyak juga yang ngantri yo. Indonesia ada sih, tapi ini gede, panjang. Oh, tutup sampai sana. Lewati laut, hutan, dan nanti ada kuda raksasa. Pokoknya, ceritanya sih aku juga baru nyoba ini. Dari kabar burungnya sih gitu, Lur. Tapi nanti kita buktiin bareng-bareng yo. Nah, Lur, lihat tuh, dua menara di atas tuh, nanti sampai sana jauh banget tuh. Nyebrang laut pokoknya. Nah, sebagian udah sampai sana, pokoknya sampai di ujung sana tuh. Pokoknya keren lah. Tak sambil foto-foto dulu yo, Lur, biar bangga si mbokku di rumah. Kalau waktu tempuhnya sekitar 25 menit, terus ya kira-kira 5 kilo lebih lah. Ini dari pinggiran bandara sampai ke puncak gunung tuh, sampai ke puncak gunung. Jadi naik cable car iki bisa ngirit waktu, Lur. Kalau dibanding pakai jalur darat, perjalananku bisa lebih hemat 1 jam. Kita cuma ada di satu kota ini, walaupun ini sebenarnya kuat ya. Ini bisa nampung sebenarnya 17 orang. Tapi aku beruntung banget, Lur. Aku cuman sama kameramenku tok, Lur. Jadi bisa lari sana sini, bisa ngambil video sini-sini. Jadi bisa muter-muter gini, Lur. Bisa muter-muter gini, Lur. Aku bisa mundar-mandir sepuasnya. Wah, itu patung Buddha raksasanya wis kelihatan. Artinya tujuanku sudah hampir sampai. Lor, sebenarnya kita kalau cuacanya cerah nih bisa dilihat tuh Buddha raksasa yang di Hong Kong, Lor, yang lagi bertapat di atas gunung, Lor. Tapi ini cuacanya berkabut, ini ya, anginnya kenceng. Dan ini sebagian ketutup sama kabut-kabut awan. Sedikit kecewa sih, tapi coba langsung disamperin ke sana aja yo. Sopo ngerti pas aku di sana kabutnya wis minggat. Lor, tujuan utama aku sebenarnya pengen itu, Lor, dari dekat patung Buddha itu, Lor. Tapi kabut itu jadi nggak kelihatan mesti. Naik juga percuma, Lor. Ada tutupan kabut. Ora apa-apa wis. Infonya nggak jauh dari sini ada lokasi viral. Ini dia, Lur. Namanya Tai O, atau dikenal dengan kampung nelayan tertua di Hong Kong. Meskipun Hong Kong identik dengan gedung pencakar langit, tapi kampung ini tetap mempertahankan suasana desa nelayan yang tradisional. Terlihat berbeda banget sama suasana pusat kota yang rame. Wisatawan yang datang kemari bukan cuma mau menikmati suasana kampung. Banyak yang datang ke sini karena Tai O terkenal sebagai penghasil seafood kering di Hong Kong. Ada 2 pilihan yang menarik perhatianku. Ada sirip ikan
dan pufferfish. Kedua ikan kering ini emang sedikit mahal sih. Total harganya $95 Hong Kong atau kalau dirupiahkan sekitar Rp200.000. Tapi rapopo, ada pengalaman yang nilainya lebih mahal dari sekedar uang. Ikan keringnya dipanggang langsung di atas api kecil, membuat ikan kembali hangat dengan tekstur dagingnya lembut tanpa membuat bagian luarnya gosong. Gak lupa ikannya diolesi saus racikan rempah dengan sedikit madu. Lanjut, ikan dipanggang lagi supaya sausnya meresap dan menghasilkan aroma yang sedap banget. Oh iyo, tradisi pengawetan ikan ala masyarakat Tai'o iki berawal dari usaha mereka untuk mengawetkan hasil tangkapan ikan sebelum ada kulkas. Tapi sekarang justru dikreasikan jadi kuliner khas yang banyak diburu wisatawan. Lor, aku pesan cemilan yang enak lor, walaupun harganya lumayan ya lor. Ini yang dibakar nih lor, nih with pufferfish meat. Jadi ini gelembung renangnya ikan lor. Jadi ini enak banget, di Indonesia aja mahal loh. Makanya ini biasanya orang-orang Hongkong ini dia impor dari Indonesia loh. Walaupun di sini juga ada, tapi pasokannya kurang. Nah nih, aku pesen sirip ikan loh. Baru dicicipin gini, udah berasa nikmatnya. Jos gandos lur. Ikan kering panggang udah di tangan. Yuk cari spot terbaik untuk menikmati cemilan terbaik. Lor, aku jadi bingung lor, mau makan mana duluan lor? Sirip ikan atau nih gelembungnya ikan buntal ya? Tak cobain ikan buntalnya dulu ya lor. Lor, enggak. Jadi kayak dendeng gitu loh lor. Rasanya manis, pedas, gurih, ada sedikit asamnya. Tapi tekstur dagingnya tuh gurih. Aku penasaran, sirip ikan akan seenak ikan buntal ora yo? Nah ini sirip ikan lor. Ini biasanya dari sirip ikan besar ya. Apapun jenis ikannya lor. Ini dia direndam dulu pakai air tawar ya, disikat, dikeringin, baru dia dijual dan kondisi kering. Wah, top Marco top kalau sing iki. Jos banget. Ini bumbunya sebenarnya sama, tapi cita rasanya beda. Ini lebih manis gurihnya dapat, ini asin gurihnya dapat. Padahal bumbunya sama loh. Tapi karena jenis yang dibakar beda, ini sirip ikan dan ini lemur renang ikannya buntal, rasanya beda. Dan memang lebih enak itu loh. Harganya lebih mahal sih. Rasa sirip ikan lebih gurih karena masih mengandung sedikit lemak dan kulit. Jadi pas dipanggang aromanya keluar dan umaminya lebih kuat. Beda sama gelembung ikan buntal, kebanyakan isinya kolagen, jadi rasanya lebih ringan. Aku nggak ngira loh, sirip di otaknya tuh rasanya crunchy, kriuk-kriuk gitu loh. Ini lembut kenyal kayak daging ikan. Dagingnya loh, daging ikan. Menyantap kuliner yang baru pertama kali dicoba memang seringkali begitu lor. Ada saja kejutannya. Ini ngingetin aku sama olahan yang pernah tak bikin bareng Teh Hasna. Waktu itu kami nyoba bikin inovasi makanan dari kulit buah tin. Hasil akhirnya juga cantik banget lor. Penasaran toh sama cara bikinnya? Sehabis iklan yo, jangan kemana-mana.